Importasi gula tersandung kasus korupsi. Kejaksaan Agung RI telah resmi menetapkan 2 tersangka kasus tindak pidana korupsi impor gula periode tahun 2015 hingga 2016. Kedua tersangka tersebut yakni Thomas Rikasi Lembong sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 hingga 2016 dan CS sebagai Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI. Kasus ini menyangkut izin impor gula kristal mentah atau GKM sebanyak 105.000 ton yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih atau GKP atau gula konsumsi. Lantas, seberapa besar sebenarnya kebutuhan dan impor gula RI? Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang Januari hingga September 2024, Indonesia mengimpor gula mencapai 3,66 juta ton, senilai 2,15 miliar dolar Amerika Serikat setara 33,61 triliun rupiah. Sumber utama impor gula Indonesia adalah Brasil dengan porsi 2,13 juta ton senilai 1,23 miliar dolar AS, disusul Thailand dengan porsi 0,92 juta ton senilai 522,43 juta dolar, serta Australia dengan porsi 0,5 juta ton senilai 283,51 juta dolar. Sementara itu, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edi dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2024 menyatakan kebutuhan gula nasional mencapai 2,9 juta ton per tahun atau 244.449 ton per bulan. Paparan itu menunjukkan proyeksi neraca pangan nasional tahun 2024, update 25 September 2024. Tertulis, tahun 2024 ini diperkirakan ada ketersediaan gula sebanyak 4,12 juta ton secara nasional. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan temuan mengenai realisasi investasi di Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Temuan tersebut dipaparkan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS 1 tahun 2024. Dalam IHPS itu, BPK menelaah laporan hasil pemeriksaan kepatuhan atas pengelolaan perizinan pertambangan mineral, batubara, dan kehutanan tahun 2021 kuartal 3 tahun 2022 pada Kementerian Investasi. Hasilnya, BPK menyebut laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM pada sektor minerba saat itu belum sepenuhnya memadai. BPK menyebut terdapat pelaku usaha yang terdata belum memiliki nomor induk berusaha dan tidak melaporkan LKPM. Selain itu, BPK juga menemukan kelemahan fitur LKPM pada subsistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA. Kelemahan ini menyebabkan nilai realisasi investasi pada LKPM tidak menunjukkan nilai investasi yang sebenarnya. Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Investasi Kepala BKPM agar mengembangkan fitur LKPM pada subsistem pengawasan OSS RBA yang dapat memberikan informasi nilai realisasi investasi yang akurat. Sistem itu juga diharapkan mampu mengirimkan notifikasi kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi pelaporan LKPM, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dari kebangkrutan. Langkah awal yang ditempuh adalah dengan memastikan aktivitas pabrik berjalan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut usaha penyelamatan Sritex sudah dibahas dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian proses kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Erlangga menambahkan bahwa pemerintah menjaga agar tidak ada kegiatan pabrik yang terhenti. Terkait skema penyehatan dan penyelamatan apakah lewat talangan atau melibatkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau Exim Bank, Erlangga mengaku pihaknya masih mengkaji kondisi terkini atas status kepailitan Sritex yang saat ini asetnya sudah berada di tangan kurator. Pelaksana tugas Direktur Pelaksana Sekretariat Lembaga Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Exim Bank Wahyu Prihadi Wibowo mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dan kebijakan dari pemerintah. Ia menambahkan bahwa Sritex bukanlah nasabah LPEI. Pendiri ByteDance yang merupakan perusahaan induk TikTok, Zhang Yiming, berhasil menduduki posisi pertama sebagai orang paling kaya di China. Daftar orang terkaya tahunan China versi Hurun China Rich List menunjukkan kekayaan personal Zhang mencapai 49,3 miliar dolar AS atau sekitar 775 triliun rupiah. Zhang berhasil menyalip kekayaan Taipan air botol kemasan Zhongshanshan yang kini bertengger di posisi kedua.
Harta Zhong terpantau turun 24% menjadi 47,9 miliar dolar AS atau setara 753 triliun rupiah. Zhang sudah melepas jabatannya sebagai CEO ByteDance pada 2021 silam. Ia menjadi orang ke-18 yang diberi tahta orang terkaya China sejak Hurun China Rich List pertama kali dipublikasikan pada 26 tahun yang lalu. Meski ByteDance tengah mengalami tekanan dari Amerika Serikat yang memaksa divestasi TikTok, nyatanya raksasa aplikasi tersebut masih mendulang pertumbuhan pendapatan 30% pada tahun lalu menjadi 110 miliar dolar atau 1.731 triliun rupiah. Uni Eropa akhirnya memutuskan untuk menerapkan tarif tambahan pada mobil listrik asal China setelah penyelidikan menunjukkan bahwa subsidi dari pemerintah China memberi keuntungan yang tidak adil bagi produsen negara tersebut dan merugikan industri otomotif Eropa. Tarif baru ini menjadi kontroversial dan menuai keberatan dari beberapa negara, terutama Jerman dan Hungaria, yang khawatir kebijakan ini dapat memicu perang dagang dengan China. Komisaris Perdagangan Uni Eropa Valdis Dombrovskis menyatakan kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan adanya persaingan yang adil di pasar otomotif. Tarif tambahan yang diberlakukan mulai Rabu 30 Oktober akan berlaku selama 5 tahun ke depan dan mengharuskan semua mobil listrik buatan China termasuk yang diproduksi oleh perusahaan asing seperti Tesla membayar tarif tambahan yang bervariasi. Seperti Geely, perusahaan otomotif besar China yang terkena tarif tambahan 18,8%, sementara SAIC menghadapi tarif tertinggi 35,3%. Sementara itu, pemerintah China menyatakan penolakannya terhadap tarif tambahan ini dan menyebut kebijakan Uni Eropa sebagai tindakan proteksionis yang tidak adil. China berencana membalas kebijakan ini dengan memberlakukan tarif sementara pada produk tertentu yang diimpor dari Eropa, seperti minuman beralkohol brandy. Selain itu, China juga memulai penyelidikan terhadap subsidi Uni Eropa pada produk susu dan babi yang diimpor ke negaranya.